ada katak, dan ada kupu-kupu. Mereka berubah-ubah ya bentuknya selama tumbuh, mulai dari kecil sampai menjadi kupu-kupu. Kita lihat lagi ya. Sekarang kita mau lihat pertumbuhan katak. Bagaimana sih pertumbuhannya? Kehidupan katak itu? Nah, suatu hari induk katak betina akan bertelur. Aduh, aku sudah ingin bertelur nih. Aku mau bertelur di air. Karena aku suka bertelur di air. Kata induk katak. Wah, akhirnya telurnya katak keluar. Bentuknya bulat-bulat. Di bagian tengah telur, seperti ada titik hitam. Dan di bagian pinggirnya, berwarna bening. Telurnya banyak loh teman-teman. Tapi telur ini ada yang mati, ada juga yang akan menetas. Jadi tidak semuanya menetas. Sekali bertelur, induk kodok bisa sampai ribuan. Wah, banyak sekali ya. Selanjutnya, telur-telur ini tumbuh. Di dalam telur sudah Allah berikan makanannya. Jadi mereka tetap bisa hidup dan tumbuh menjadi bentuk yang baru. Wah, ketika sudah tumbuh dengan baik, mereka akan keluar dari telurnya dan bentuk mereka sudah berubah menjadi berudu. Kemarin ada yang bilang kecebong juga ya, sama. Berudu atau kecebong itu sama. Jadi bentuknya seperti bulat, lalu ada ekornya seperti ini. Kemudian di dalam air, berudunya makan. Nyam, nyam, nyam. Makan apa ya kalau di air? Ternyata mereka makannya makan tumbuhan air. Di air itu ada tumbuhan juga loh teman-teman. Mereka makan tumbuhan air, nyam, nyam, makan. Setiap hari makan, berenang-renang. Lama-lama mereka tumbuh lagi menjadi besar. Wah, kemudian Allah tumbuhkan pada badan berudu itu dua kaki. Kakinya ada di belakang dekat dengan ekornya. Wah, jadi sekarang setelah tumbuh, berudunya selain memiliki ekor juga memiliki dua kaki belakang. Dan dia tetap berenang-renang di dalam air sambil makan tumbuhan air. Ketika di dalam air ini, berudu ini bernafas dengan menggunakan insang. Sama seperti ikan. Ikan juga bernafas menggunakan insang. Insangnya ada di dalam tubuhnya. Oke, kemudian berudunya berenang-renang, berenang-renang, berenang-renang. Dan tumbuh lagi menjadi besar. Nah, selanjutnya berudunya berubah tumbuh menjadi katak kecil, tapi dia masih ada ekornya. Jadi setelah tadi tumbuh dua kaki belakang, kemudian tumbuh dua kaki depannya, dan ekornya masih ada. Nah, ini belum disebut katak, karena dia masih ada ekornya. Disebutnya katak muda. Dia belum jadi katak yang besar, belum jadi katak dewasa. Kemudian tumbuh lagi menjadi katak dewasa. Nih, yang besar tadi nih, seperti yang tadi sudah bertelur.
Mereka tumbuh lagi menjadi katak dewasa. Wah, jadi lihat ada bentuk-bentuk yang berubah ya. Mulai dari telur, kemudian berkembang menjadi berudu, berkembang lagi menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak berekor, dan akhirnya ekornya hilang. Jadi katak besar, sudah nggak ada ekornya lagi deh. Nah, katak yang besar ini kemudian dia melompat-lompat ke darat untuk mencari makan. Wah, tadi sebelumnya mereka mencari makannya di air, tapi ketika sudah jadi katak dewasa, ini mereka mencari makannya di luar air. Dan mereka sudah tidak bernafas dengan insang lagi, tapi sudah bernafas dengan paru-paru. Seperti kita, kita bernafas dengan paru-paru. Ada di dalam tubuh kita. Katak juga sama, bernafas dengan paru-paru. Oke, itu adalah siklus hidup katak. Kenapa namanya siklus? Karena katak ini nanti ketika katak dewasa, dia nanti akan bertelur lagi. Jadi akan terus sama. Akan terus sama berproses menjadi katak dewasa lagi. Bertelur lagi, jadi berudu lagi, berudunya punya kaki belakang lagi, kemudian jadi katak berekor, terus jadi katak lagi. Nanti ketika sudah waktunya bertelur, terulang lagi seperti itu. Jadi dari telur lagi, lalu nanti lama-lama jadi katak dewasa. Itu namanya siklus, ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Ini berudunya. Berudunya berubah. Lihat, Allah tumbuhkan kaki belakangnya. Lalu kemudian Allah tumbuhkan kaki depannya. Lama-lama ekornya hilang. Jadi deh kodok dewasa. Kita lihat lagi ya. Allah tumbuhkan kaki belakang. Lalu Allah tumbuhkan kaki depan. Ekornya hilang. Jadi deh katak dewasa. Oke, selanjutnya kita mau lihat ya tentang perubahan katak juga. Frogs lay their eggs in calm or static. Nah, lihat kataknya bertelur di air. Hap. Wah, telurnya banyak. Lihat, ini telurnya berubah. Tuh, di dalam telurnya seperti itu. Titik-titik hitam yang di dalam telur itu akan menjadi berudu, teman-teman. Lama-lama titik hitamnya berubah menjadi sesuatu yang bergerak, yaitu berudu. Berudu ini hidup di dalam lapisan telurnya. Dia makan di dalamnya. Lalu kemudian dia makan lagi tuh cangkang telurnya. Nah, kemudian dia makan tumbuhan air. Karena sudah tidak ada makanan dari telurnya lagi. Lama-lama terus makan dan berenang, dia semakin besar. Wah, udah semakin besar berudunya. Kemudian Allah tumbuhkan kaki belakang. Dan kaki depan. Tapi masih ada ekornya loh teman-teman. Ini namanya katak muda. Oh, dia sudah bisa makan serangga. Tapi masih berenang di air. Lalu ekornya menghilang.
Jadilah ia katak atau kodok dewasa. Dia mencari makanan di darat. Wah, lidahnya panjang ya. Dia sedang menangkap serangga tuh. Oke. Alhamdulillah. Itu adalah pertumbuhan katak ya. Ternyata betul kata teman-teman tadi ya. Anak katak berbeda bentuknya dengan induknya. Karena anak katak itu bentuknya berupa berudu. Berbeda dengan induknya. Oke. Selanjutnya, kita mau melihat bagaimana anak kupu-kupu berubah jadi kupu-kupu dewasa. Kita lihat ya. Boban, tunggu. Boban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik. Hah, ada apa, Adik? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adik. Hah? Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adik. Apa? Ulat? Adi, ulatnya sudah tidak ada. Adi suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adi nggak percaya. Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo. Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat ya. Sebelum menjadi kupu-kupu, itu diawali dari telur. Lalu telur berubah tumbuh menjadi ulat. Nah, kemudian ulatnya terbungkus oleh lapisan-lapisan keras. Nah, ketika ulat terbungkus dan sudah tidak terlihat seperti ulat lagi, itu disebut kepompong. Kemudian di dalam kepompong, tubuh ulat terus berubah sampai menjadi kupu-kupu. Nah, ketika kupu-kupunya sudah dewasa, keluar deh dari kepompongnya, terbang deh kupu-kupunya. Itu adalah pertumbuhan dari kupu-kupu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ya.
Oke, kita ulang lagi ya. Tadi kalian sudah lihat videonya, sekarang kita lihat gambarnya. Kupu-kupu betina akan mencari daun ketika mereka akan bertelur. Biasanya mereka bertelur di bawah daunnya. Jadi kalau kalian sedang mau cari telur kupu-kupu di daun, lalu kalian lihat dari atas, nggak ada di sini, kayaknya nggak ada deh telur kupu-kupu. Jangan pergi dulu ya, kalian cek dulu di bagian bawahnya. Wah, karena biasanya induk kupu-kupu meletakkan telurnya di bawah daun. Telurnya kecil-kecil, teman-teman. Nah, kemudian Allah tumbuhkan dari dalam telur itu seekor ulat. Ulat ini disebut juga larva. Ya, jadi kalau ada yang bilang, wah ada larva kupu-kupu, wah itu berarti maksudnya ulat ya. Nah, kemudian ulat ini hidup di daun-daun sambil makan daun-daunnya, makan lagi, makan, sampai badannya besar, dia tumbuh besar, dan kemudian selain makan, ulat ini juga melepaskan kulitnya. Jadi dia sering berganti kulit, teman-teman. Nah, kulitnya itu ketika dilepaskan itu seperti cangkang berbentuk ulat, tapi sudah tidak ada ulatnya lagi. Dia bisa 5-6 kali melepaskan kulit luarnya yang keras. Kemudian setelah makan dan berganti-ganti kulit, ulatnya ini puasa, nggak makan lagi karena dia sudah merasa cukup mendapatkan makanan. Jadi ketika dia sudah merasa kenyang, dia akan berhenti makan, teman-teman. Lalu ulatnya berhenti makan dan Allah menciptakan di bagian luar tubuh ulatnya itu seperti lapisan. Lapisannya mula-mula lapisannya dipegangnya empuk, lama-lama jadi keras dan ulatnya terbungkus deh. Nah, ini dia, ulatnya terbungkus lapisan keras bernama kepompong. Nah, jadi setelah jadi ulat, ulatnya tumbuh menjadi kepompong. Biasanya kepompong ini dia akan menggantung di daun-daun atau bisa juga di dahan-dahan pohon. Jadi kalau kalian nanti sedang main di tempat pepohonan, kemudian kalian melihat ada sesuatu warnanya macam-macam, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya agak coklat, seperti ulat tapi enggak gerak-gerak, dia kayak menggantung-gantung gitu di daunnya. Nah, mungkin itu adalah kepompong, teman-teman. Nanti kalau ditunggu, teman-teman tunggu, besok-besok lihat lagi, besok-besok lihat lagi. Kepompongnya ini akan robek karena ada sesuatu yang keluar dari dalam kepompongnya, yaitu kupu-kupu. Ketika kupu-kupu keluar dari kepompong, dia tidak langsung terbang tinggi. Biasanya dia belajar mengepakkan sayap dulu. Dikepakkan pelan-pelan. Lama-lama bisa cepat mengepakkan sayapnya. Lalu dia loncat-loncat dulu, terbangnya rendah. Belum terbang tinggi, lama-lama dia terbang tinggi deh. Ketika dia terbang tinggi itu, kupu-kupu dia hanya minum cairan manis dari bunga-bunga. Cairan manis itu namanya nektar. Allah menciptakan mulutnya kupu-kupu itu seperti sedotan panjang. Nanti dari mulut yang berbentuk sedotan itu dia menghisap cairan-cairan manis atau nektar yang ada di bunga-bunga. Nah, lama-lama kupu-kupunya bertelur lagi deh. Jadi ulat lagi deh. Jadi kepompong lagi deh. Dan jadi kupu-kupu lagi. Begitu seterusnya. Itu dinamakan siklus kehidupannya kupu-kupu. Wah,
Ternyata betul ya teman-teman. Kupu-kupunya juga berubah dari anaknya yang berbentuk ulat. Ketika sudah dewasa jadi induk. Induknya berbentuk kupu-kupu. Sekarang, oke. Tadi teman-teman sudah mendengarkan dan melihat perubahan bentuk tubuh dari telur menjadi katak dewasa dan juga perubahan bentuk tubuh dari telur menjadi kupu-kupu. Sekarang Miss mau tanya, persamaannya pertumbuhan katak dan kupu-kupu? Lihat gambarnya. Apa persamaannya? Apa yang sama dari pertumbuhan katak dan kupu-kupu? Telur. Ya, betul. Mereka sama-sama bertelur dulu ya.